Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Jadi kita bertemu lagi ya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu materi hari ini apa? Ada tahu? Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum kita belajar ya anak-anak. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Oh, 2 orang? Minggu lalu ada 1 orang yang tidak hadir. Siapa ya namanya? Ibu lihat dulu di absennya. Ya, Wahyudin ya. Sekarang Wahyudin hadir? Oh ya, alhamdulillah. Kalau Wahyudin sudah sehat ya. Nah, sekarang siapa lagi yang sakit? Coba ibu lihat suratnya. Surat satunya ada? Ada? Oh ya. Oh iya, dia sakit. Maksud ibu teman kalian yang sakit. Nah, oh ya, ada 2 orang yaitu Rini Arianti dan Rini Hardianti dan juga Muhammad Rafli ya. Oke, ibu akan tulis di sini. Cuma itu ya. Kalau cuma itu ya udah, langsung saja ya ibu absen satu-satu saja. Tuh ini Hardianti tadi sakit ya. Muhammad Rafli juga sakit. Nah, Wahyudin hadir. Siapa namanya nih? Widya Astuti. Oh ya, hadir. Muhammad Rizal hadir. Hadir semua ya hari ini. Oke. Ada yang tahu materi hari ini? Tidak tahu? Coba Rizal, apa materi hari ini? Nah ya, jadi materi hari ini kita masuk pada materi teks negosiasi. Ada yang tahu apa itu negosiasi? Dari kata negosiasi. Widya, ada yang tahu apa itu negosiasi? Dari kata bernegosiasi. Iya, ibu tahu. Baik, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu menganalisis isi struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, yang kedua, mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi dan strukturnya. Nah, apa itu negosiasi, anak-anak? Tidak ada yang tahu? Nah, coba Muhammad Rizal, apa itu teks negosiasi? Ya. Oh ya. Nah, jadi Muhammad Rizal tadi mengatakan bahwa
teks negosiasi itu berhubungan dengan tawar-menawar. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke dalam materi, Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah ikut ibunya ke pasar untuk berbelanja? Ada? Ya, rata-rata semua pernah ke pasar ya sama ibunya. Nah, jadi setiap manusia itu pernah melakukan tawar-menawar. Nah, dengan orang lain ketika transaksi jual beli. Nah, misalnya lah kalian, pasti ibu kalian ini misalnya dia ingin membeli sayuran atau ikan ya, dia pasti menawarnya kan agar lebih murah, atau ya nggak murah-murah banget sih, ya kan. Nah, dia itu pasti akan menawarnya kan. Nah, jadi teks negosiasi ini misalnya saja seperti penjual di pasar dan pembeli. Nah, kegiatan tawar-menawar ini seringkali disebut dengan negosiasi. Nah, jika kalian pernah melihat ibu kalian tawar-menawar, nah itulah yang dimaksud dengan teks negosiasi. Maksud ibu negosiasi. Nah, itulah yang disebut dengan negosiasi. Nah, jadi teks negosiasi ini adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama. Nah, bukan berdebat ya anak-anak. Nah, jadi ini negosiasi. Nah, antara pihak, jadi untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Nah, pihak tersebut akan berusaha untuk perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi agar tidak merugikan salah satu pihak. Nah, jadi sampai sini mengerti anak? Jadi sampai di sini mengerti anak-anak? Nah, oke. Jadi kita lanjut. Setelah pengertian teks negosiasi tadi, sekarang kita lanjut yaitu struktur teks negosiasi. Nah, struktur retorik teks negosiasi itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama, jadi struktur teks negosiasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, negosiator, yang artinya penutur dan mitra tutur. Yang kedua, pembuka atau basa-basi. Yang ketiga, isi atau inti dari pembicaraan. Dan keempat, penutup pengambilan keputusan. Nah, untuk lebih rincinya itu ada dibagi 7. Nah, yang pertama adalah orientasi, yaitu kalimat pembuka seperti salam. Nah, fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan suatu hal atau suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Nah, yang ketiga, pemenuhan. Nah, pemenuhan hal berupa barang atau jasa. Nah, yang keempat, penawaran. Terjadi tawar-menawar atau Nah, inilah yang disebut dengan negosiasi, ya kan? Nah, yang kelima, persetujuan. Keputusan dua belah pihak setelah penawaran. Nah, yang keenam, pembelian. Keputusan konsumen menjadi menerima atau menyetujui penawaran tersebut atau tidak. Nah, dan yang terakhir, penutup, yaitu kalimat penutup seperti salam penutup. Jadi untuk lebih lengkapnya, Ibu akan memperlihatkan nanti contoh teks negosiasi yang dalam ruang lingkup antara transaksi jual beli barang atau jasa. Oke? Jadi seperti inilah contoh dari teks negosiasi. Kalian bisa perhatikan di tabelnya ada bagian-bagian. Selanjutnya adalah kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Nah, jadi bahasanya itu harus sopan dan santun ya. Nah, yang kedua, terdapat ungkapan atau kalimat persuasif. Nah, yang ketiga,
berisi pasangan tuturan. Nah, yang keempat, kesepakatan yang dilakukan tidak merugikan dua belah pihak yang saling bernegosiasi. Nah, yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Nah, yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa ya atau tidak. Nah, yang terakhir, tidak menyela argumen. Nah, setelah kalian mengerti, jadi ibu akan memberikan tugas di kelas. Nah, ibu akan membagi beberapa kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini menganalisis tentang orientasi dan satu ciri kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Nah, setelah menganalisis, kalian akan mempresentasikannya minggu depan. Nah, jadi tugasnya untuk minggu depan itu adalah presentasi dan jangan lupa ya dikerjakan. Ibu ingin memberikan tugas di rumah, yaitu membuat resume tentang apa saja yang ibu jelaskan tadi mengenai struktur, orientasi, dan kebahasan teks negosiasi. Sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti sudah mengerti ya tentang tugasnya. Baik, ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.